Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Alivia dengan NIM 2121240. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tokoh pendidikan di Indonesia dan pemikirannya, yaitu saya akan membahas Ki Haji Hashim Asy'ari. Tugas pertama, saya akan memaparkan materi tentang biografi Ki Haji Hashim Asy'ari yang bernama lengkapnya yaitu Muhammad Hashim Asy'ari bin Ahmad Al-Wahid bin Abdul Halim. Menurutnya, Ki Haji Hashim Asy'ari itu lahir di Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Dia dikandung selama 14 bulan. Menurut masyarakat Jawa, kehamilan yang sangat penting sebagai petanda imbalan bagi sang bayi yang masa yang akan datang. Tahun 1978, dia hijrah bersama dengan orang tuanya di Keras, Jombang hingga berusia 15 tahun. Ayahnya mengajar membaca dan menghafal Al-Quran. Di samping dia belajar sama orang tuanya, dia juga menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Pada tahun 1891, dia tiba di pondok pesantren Siwalan Gede, Sidoarjo yang dipimpin oleh Kiai Yakub Siwalan. Terkesan dengan kecerdasannya, akhirnya beliau dinikahkan dengan putrinya yang bernama Khadijah. Ki Haji Hashim Asy'ari juga adalah tokoh ulama yang akrab dengan umat Islam, terutama di Indonesia. Karena ia adalah pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Karakter dan ketenaran namanya tidak hanya karena kegiatan pengabarannya sebagai pendiri NU, tetapi juga salah satu pemikir dan pembaru pendidikan Islam. Pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari di bidang pendidikan lebih ditekankan pada aspek akhlak dalam pendidikan, banyak dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ilyah Ulumuddin pada pembahasan adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dunia pendidikan saat ini banyak membahas persetujuan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan Ki Haji Hashim Asy'ari. Dalam pemikirannya di bidang pendidikan diwarnai dengan kelahiran di pendidikan pada saat ini yang mulai mengubah dan mengembangkan, yang meningkat dari tradisional yang sudah mapan ke dalam bentuk modern, mempengaruhi sistem pendidikan imperialis pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari tentang pendidikan. Kan Ki Haji Hashim Asy'ari itu dibesarkan di lingkungan pesantren serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya. Di lingkungan pendidikan agama Islam khususnya, semua yang dialami yang dirasakan beliau selama itu menjadi pengalaman dan mempengaruhi pola pikir dan pandangan dalam masalah-masalah pendidikan. Ki Haji Hashim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif di semua bidang ilmuwan Islam, tetapi dari sudut pandang epistemologis dan kesimpulan dari pemikirannya yang memiliki pemikiran khas dan tipikal selalu merujuk pada referensi yang memiliki sumber otoritatif, ada baiknya untuk mengatakan Al-Quran dan hadis. Di antara refleksinya tentang pendidikan, yang pertama, signifikasi pendidikan, yaitu berupa Ki Haji Asy'ari berupaya memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut Ki Haji Asy'ari itu yang pertama menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu karakteristik guru. Menurutnya, seorang guru itu harus sakap dan profesional, kasih sayang, berwibawa, dan menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabat dan lain sebagainya. Yang keempat, sistem pendidikannya itu dilandaskan dengan Al-Quran sebagai paradigmanya dan berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, terwujud sesuatu sistem pendidikan yang komprehensif meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan Ki Haji Hashim Asy'ari itu adalah Al-Quran, hadis, usul fikih, nahwu, syaraf, dan cenderung menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik pada tahun 1916 sampai 1990.
19, kurikulum madrasah kemasukan pembelajaran umum di samping pembelajaran agama seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Yang selanjutnya metode pengajarannya. Untuk menentukan pilihan metode pembelajarannya harus disesuaikan dengan memperhitungkan tujuan, bahan, lingkungan pendidikan ketika merujuk ke pesantren. Metode yang digunakan adalah metode konvensional, yaitu sistem sorogan, bandongan, dan dengan kajian utama klasik buku. Yang selanjutnya proses belajar mengajarnya. Itu memang keberhasilan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk guru, siswa, tujuan pendidikan, dan kurikulumnya yang tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir, evaluasi adalah proses penilaian yang tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi, tetapi juga untuk mengetahui mana upaya menginternalisasi nilai-nilai di antara siswa yang dapat diserap dalam kehidupan sehari-hari. Terkaitannya pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari dengan pendidikan itu benar-benar lebih menitik beratkan pada pembicaraan hati atau kolab. Jadi yang menjadi hal yang penting dari modal yang menuntut ilmu adalah niat yang tulus dan ikhlas dan akhlak moral bagi para siswa. Pola kepemimpinannya dan dalam pemikirannya Ki Haji Hashim Asy'ari itu menekankan pada pola kepemimpinan yang karismatik, di mana pengaruh sang pemimpin lebih ditekankan pada garis kepemimpinannya. Pola kepemimpinannya seperti ini dapat dibahas sebagai pola kepemimpinan yang tidak terpola, sehingga dapat dibahas dan tidak cocok diterapkan pada pola kepemimpinannya sekarang. Jadi kesimpulannya dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan Ki Haji Hashim Asy'ari itu dapat dibagi beberapa hal. Ki Haji Hashim Asy'ari telah menyumbangkan buah-buah pemikirannya dari berbagai aspek dalam kehidupan, terutama dalam masalah-masalah agama seperti teologi, tasawuf, fikih, dan politik. Pemikiran Ki Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada masalah etika sistem pendidikannya yang senantiasa diterapkan pada Al-Quran dan hadis sebagai dasar menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif yang memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari saya dan kata-kata yang kurang baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.